Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Ibu harapkan adik-adik semua dapat on cam ya. Dinatil Amna. Saya Bu hadir. Siti Kamala Fadila. Hadir, Bu. Putri Adila. Hadir, Bu. Fatia Sajida. Mungkin Fatia belum berhadir ya. Farah Reza. Farah Reza ada? Baik, Ibu lanjut. Siti Balkis Afifah. Hadir, Bu. Makfirah. Hadir, Bu. Putra Katarina. Hadir, Bu. Mastura Sajida. Hadir, Bu. Maurisati Nafilah. Hadir, Bu. Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Nurul Alam Nakiyatuddin. Hadir, Bu. Salihah Nurul Putri. Salihah Nurul Putri ada? Bu. Raudatul Jannah. Raudatul Jannah apakah hadir? Hadir, Ibu. Baik, Fitri Resti Ananda. Hadir, Bu. Rania Rizkia. Hadir, Bu. Sarah Nadia. Hadir, Ibu. Cut Putro Sausan. Hadir, Bu. Anissa. Mungkin Anissa belum bergabung ya. Baik. Ibu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua telah bergabung di ruangan virtual kita pada pagi hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Nah, sebelumnya apakah dari adik-adik sekalian ada yang tahu apa pengertian dari bimbingan klasikal? Saya, Bu. Baik, siapa? Silahkan Siti Kemal Fadilah. Bimbingan klasikal itu adalah pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dalam bentuk di dalam ruang kelas gitu, Bu. Iya, benar sekali. Nah, jadi bimbingan klasikal itu merupakan suatu program bimbingan yang dirancang dengan mengadakan pertemuan secara tatap muka ataupun secara daring seperti yang telah kita lakukan ini, tetapi berbasis kelas. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan dari bimbingan klasikal ini adalah untuk dapat membantu adik-adik sekalian agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan adik-adik sekalian yang meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan karir. Nah, jadi ada yang tahu nggak topik kita pada pagi hari ini apa? Belum tahu, Bu.
Oke, jadi topik kita pada hari ini yaitu mengenal bakat dan minat demi suksesnya karir dengan menggunakan media kantung karir Doraemon. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan teknik dengan game simulasi menggunakan media kantung karir Doraemon. Nah, pada pagi hari ini juga kita akan tentang mengadakan topik ini tentang bidang karir. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak tentang karir itu apa? Ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, baik, silahkan. Putri Adila. Karir itu, Bu, semacam pekerjaan, Bu. Iya, bagus sekali. Ada yang lain? Hal-hal yang berkaitan. Saya, Bu, karir. Iya, siapa lagi? Ya, Bu, saya, Bu. Karir itu adalah profesi yang kita jalankan sehari-hari, Bu, tapi juga menunjang kehidupan kita gitu, Bu. Iya, benar sekali. Nah, jadi karir itu sendiri merupakan aktivitas atau hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan seperti profesi atau jabatan. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, sudah semangat belum untuk belajar? Sudah, Bu. Semangat, Bu. Oke, jadi supaya lebih semangat lagi, Ibu mau mengadakan ice breaking nih. Setuju nggak? Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Oke, jadi ice breaking-nya di sini Ibu akan memberikan instruksi. Judulnya tuh, misalnya gini, jika Ibu bilang Ibu said, berarti Ibu said hidung. Nah, jadi kalian harus tangan kalian harus bilang ke hidung, harus tunjukkan ke hidung. Tapi jika Ibu tidak bilang Ibu said-nya, hanya Ibu bilang hidung saja, berarti kalian tidak usah, tangan kalian tidak usah tunjukkan ke hidung. Apakah dimengerti semuanya? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke, dimengerti ya. Baik, kita mulai ya. Siap kan? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, kita mulai. Ibu said telinga. Mana nih yang lain? Kok yang lain nggak tunjukkan tangannya ke telinga? Oke, lanjut ya. Ibu said hidung. Mulut. Mas Tura Sajidah salah. Nah, Mas Tura Sajidah tidak fokus ya. Kan kalau misalnya tidak ada ibu said-nya tidak tunjukkan ke mulut. Oke, baik, kita mulai lagi ya. Harus fokus nih, harus konsen supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan dapat semangat, oke? Oke, kita mulai lagi ya. Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Oke, kita mulai lagi ya. Ibu said mata. Hidung. Miftahul Jannah. Sepertinya kurang fokus ya. Hidung kan tidak dibilang karena tadi Ibu nggak bilang Ibu said. Oke, sekali lagi ya. Suara Ibu terdengar jelas kan? Jelas, Mas, Bu. Oke, sekali lagi ya. Mata. Nah, ada lagi nih yang salah. Nah, berarti banyak nih anak-anak Ibu yang kurang fokus ya pada pagi hari ini. Oke, mungkin hanya itu is breaking kita pada pagi hari ini. Kalian udah pada semangat belum? Semangat, Bu. Oke, semangat ya. Selanjutnya,
Di sini Ibu akan men-share PPT kita. Sebentar ya, Ibu akan men-share PPT-nya. Oke, baik adik-adik, di sini Ibu sudah men-share screen PPT kita mengenai mengenal bakat dan minat demi suksesnya karir. Next. Nah, di sini apakah dari adik-adik sekalian tahu pengertian dari bakat ataupun minat? Ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Mauri, Bu. Saya juga, Oja, Bu. Bu. Oke, satu-satu ya. Coba Mauri Satina dulu. Baik, terima kasih Bu. Kalau menurut Mauri, bakat itu potensi yang dimiliki oleh seorang individu itu dari bawaan lahirnya. Kalau misalnya minat itu ketertarikan oleh individu itu terhadap sesuatu. Tuh, Bu. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Terima kasih kepada Mauri. Apakah dari adik-adik lain ada yang ingin menanggapi lagi? Saya, Bu. Ya, Bu. Siapa? Raudatul Jannah, coba. Kalau menurut saya, bakat itu adalah sesuatu yang kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dan terus diasah sehingga menjadi sesuatu yang berguna. Sedangkan minat adalah sesuatu hal yang disukai oleh seseorang dan ditemuinya ketika dia sudah meranjak dewasa, Bu. Misalnya kayak dia tuh udah sadar kayak gitu apa yang dia suka gitu, Bu. Kalau menurut saya. Oke, baik. Bagus sekali. Terima kasih kepada Raudatul Jannah. Apakah ada yang lain? Ada, Bu. Saya, Bu. Siapa? Sarah, Bu. Ya, baik. Kepada Sarah Nadia, Ibu persilahkan. Iya, Bu. Jadi kalau bakat itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu, bawaan dari naluriah atau bawaan dari dirinya sendiri, ataupun ada keturunan dari orang tuanya. Sedangkan minat itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seorang individu, tapi atas kemauan dan dikembangkan oleh dirinya sendiri. Jadi belum tentu seorang yang memiliki minat, tapi dia belum tentu memiliki bakat gitu, Bu. Itu, Bu. Terima kasih. Oke. Baik sekali, bagus. Terima kasih kepada Sarah. Baik, apa yang kalian jelaskan sudah benar. Di sini Ibu akan jelaskan lebih rinci lagi. Next, PPT-nya. Bentar ya, PPT-nya nggak mau jalan. Gimana jadi ini? Udah tuh. Nah, baik. Nah, jadi di sini pengertian dari bakat itu sendiri merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaannya sejak lahir yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai keterampilan khususnya. Nah, di sini seseorang yang berbakat itu juga memiliki kemampuan belajar dengan tempo yang relatif pendek dibandingkan dengan orang lain, namun hasilnya juga justru lebih baik. Nah, sedangkan minat itu sendiri merupakan aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan rasa ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Nah, minat itu dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu, di mana ia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Nah, apakah sudah paham semuanya anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, next PPT-nya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari bakat dan minat. Next. Nah, jadi jenis-jenis bakat dan jenis-jenis minat ini ada dari jenis bakat ada 8 bakat, yaitu ada bakat verbal, bakat numerikal, bakat skolastik, bakat abstrak, bakat mekanik, bakat relasi ruang, bakat kecepatan ketelitian, dan bakat bahasa. Sedangkan pada jenis-jenis minat itu sendiri ada mekanikal, outdoor, medical, praktikal, clerical, social service, musikal,
statuary, estetik, personal kontak, saintifik, dan komputasional. Nah, jadi dari semua jenis-jenis bakat dan jenis-jenis minat ini, apakah dari adik-adik sekalian ada yang ingin menanggapi atau menjelaskan? Saya, Bu. Saya ingin menjelaskan yang verbal sama numerikal. Baik, silakan kepada Seliha. Iya, baik. Saya ingin menjelaskan yang pertama yaitu bakat verbal. Nah, jadi bakat verbal itu di mana kita memiliki kemampuan dalam memahami konsep-konsep dalam bentuk kata. Jadi dalam arti itu kita mampu beropini atau berpendapat dengan baik, terus juga kita memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Yang kedua itu ada bakat numerikal yang mana angka. Jadi misalnya kayak memiliki kemampuan berhitung yang baik gitu, Bu. Oke, bagus sekali ya kepada Seliha. Apakah dari kawan-kawan yang lain juga ada yang ingin menjelaskan lagi? Masih banyak loh jenis-jenis bakat dan jenis-jenis minatnya itu. Ada yang ingin dijelaskan? Kemana nih semuanya? Saya, Bu. Baik, kepada Miftahul Jannah, Ibu persilahkan. Mungkin saya bakal jelasin salah satu dari jenis bakat, yaitu bakat bahasa. Jadi, bakat bahasa itu merupakan kemampuan seseorang yang memiliki kemampuan khusus dalam menganalisis bahasa, atau dia tuh ahli dalam bidang linguistik. Sedangkan untuk jenis-jenis minatnya, mungkin saya akan jelaskan mengenai bagian dari medikalnya, yaitu kecenderungan seseorang yang suka terhadap hal-hal yang mengarah kepada kesehatan, seperti itu mungkin, Bu. Oke, bagus sekali Sekian, kepada Bu, Miftahul dari Jannah. Iya, bagus sekali. Apakah dari adik-adik yang lain ada yang ingin menanggapi lagi mengenai jenis-jenis bakat dan minat? Saya, Bu. Siapa? Makfirah, Ibu persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang bakat abstrak, Bu. Ya, baik, silahkan. Bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Kalau jenis-jenis minatnya, saya akan menjelaskan minat medikal. Minat Medikal tadi sudah dijelaskan oleh... Berarti yang ini aja, Bu, yang musikal. Ya, baik. Yang musikal, Bu, jenisnya minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan musik, baik memainkan, mendengarkan, bernyanyi, atau membaca sesuatu yang berhubungan dengan musik. Penghargaan terhadap musik, contohnya pemain musik, komponis, guru musik, dan penikmat musik. Oke, bagus sekali. Terima kasih kepada Makfira. Apakah dari adik-adik yang lain juga ingin menanggapi atau menjelaskan? Saya, Bu. Ya, siapa? Oh ya, baik. Putri Adila, silahkan. Baik, Bu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis minat. Yang pertama itu ada mengenai klerikal. Klerikal itu ialah minat terhadap aktivitas yang berhubungan dengan tugas rutin yang memerlukan ketelitian. Sedangkan minat social service adalah minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, keinginan menolong, membimbing dan menasehati, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Putri Adila. Nah, yang lain bagaimana? Mauri, Bu. Oke, baik. Kepada Mauri, Ibu persilahkan. Jadi di sini Mauri ingin menjelaskan tentang minat mekanikal sama outdoor. Kalau misalnya mekanikal itu dia minat terhadap aktivitas yang berhubungan dengan mesin atau perkakas atau daya-daya mekanik. Contohnya misalnya kayak montir. Kalau misalnya outdoor itu dia minat terhadap aktivitas yang dilakukan di luar lapangan atau pekerjaan yang berhubungan rutin di luar misalnya kayak nelayan, sopir, dan persepak bola, Bu. Terima kasih.
Oke, bagus sekali. Terima kasih kepada Mauri. Adik-adik yang lain bagaimana penjelasannya? Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Bagaimana nih? Nggak ada yang menanggapi lagi? Udah jelas semua, Bu, yang dipaparkan oleh teman-teman. Oke, nah di sini mungkin ada beberapa jenis-jenis bakat yang belum dijelaskan ya, mengenai bakat abstrak. Ada yang tahu apa itu bakat abstrak? Jika Nggak tidak tahu, tahu di sini Bu. Abstrak tuh kayak nggak jelas gitu ya, Bu? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai bakat abstrak. Nah, jadi bakat abstrak di sini merupakan bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi dia berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, sedangkan bakat mekanik, ada yang tahu tentang bakat mekanik apa? Nah, mungkin dari adik-adik kurang mengerti ya tentang bakat mekanik ini. Nah, jadi kalau bakat mekanik ini lebih ke arah pada tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, dan alat-alat lainnya. Nah, sedangkan bakat relasi ruang ini merupakan bakat yang mengenai tentang pola-pola dan dimensi yang berpikir dalam 3 dimensi. Sedangkan ketelitian adalah bakat-bakat tentang tugas menulis dan lain sebagainya. Selanjutnya pada jenis-jenis minat. Nah, pada jenis-jenis minat ini yang mekanikal, outdoor, medical sudah dijelaskan. Nah, sedangkan pada praktikal sendiri, apakah ada yang ingin menjelaskan? Nah, mungkin adik-adik semua pada kurang mengerti tentang praktikal ini ya. Nah, jadi di sini Ibu bisa jelaskan sedikit. Praktikal ini adalah minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan yang praktis, yang bisa dilakukan dengan keterampilan. Contohnya itu seperti tukang atau ahli bangunan. Nah, sedangkan clerical tadi sudah teman-teman jelaskan ya. Selanjutnya ada tentang social service. Nah, jadi social service ini adalah minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, keinginan menolong, membimbing, dan memenuhi keinginan dengan orang lain. Nah, contohnya itu seperti konselor, penceramah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada minat musikal. Nah, minat musikal tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Nah, sedangkan minat yang selanjutnya ada literary. Ada yang tahu minat literary apa? Minat yang berkaitan dengan buku-buku, Bu. Iya, benar sekali. Nah, jadi minat literary ini adalah minat yang terhadap aktivitas yang berkaitan dengan buku-buku, yaitu kegiatan membaca, mengarang, contohnya itu seperti wartawan, pengarang buku, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan minat estetik, apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Baik, silakan Mas Surasajida. Minat estetik yaitu minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan keindahan, bersifat seni, dan menciptakan sesuatu yang bernilai seni, Bu. Iya, bagus sekali, benar ya. Nah, selanjutnya ada minat personal kontak. Nah, ada yang tahu maksud dari personal kontak gimana? Saya, Bu. Ya, silakan Pak Tia. Minat yang berkaitan dengan manusia, diskusi, membujuk, bergaul dengan orang lain. Oke, bagus ya. Selanjutnya ada jenis minat saintifik. Ada yang tahu? Nah, mungkin dari adik-adik kurang memahami tentang saintifik ini. Nah, jadi minat terhadap jenis minat saintifik ini yaitu minat yang berkaitan dengan kreativitas dan analisis, penyelidikan dan eksperimen. Nah, contohnya itu seperti ilmuwan, insinyur, dan ahli-ahli biologi ataupun ahli kimia lainnya. Nah, sedangkan yang terakhir itu ada jenis minat komputasional. Ada yang tahu minat komputasional ini gimana? Bu. Minat Ada yang yang berkaitan menanggapi? dengan angka, Bu. Yang Yang berkenaan dengan angka ya, Bu.
Contohnya seperti Iya, benar sekali. Nah, berarti adik-adik semua sudah mengetahui ya jenis-jenis bakat dan jenis-jenis minat. Nah, di sini juga adik-adik harus mengetahui jenis-jenis bakat dan jenis-jenis minat tersebut, sehingga nanti bakat dan minat yang adik-adik miliki itu dapat ditempatkan di dalam jenis bakat apa dan dalam jenis minat apa. Nah, PPT-nya next. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengenal minat dan bakat? Apakah ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Baik, silahkan Raudatul Jannah. Kalau menurut saya, cara kita mengenal minat dan bakat itu kita kayak yang pertama tuh kita harus tahu dulu, Bu, kita tuh sukanya kemana. Misalkan kayak saya tuh lebih suka ke kayak public speaking, Bu, lebih ke berarti ke minat yang verbal gitu, bukan. Jadi saya tuh lebih cenderung menggeluti hal-hal yang berkenaan dengan public speaking, Bu. Jadi kan kayak jadi saya tuh kayak lebih kenal. Berarti semakin saya ke situ semakin terasah. Jadi kan saya makin bisa kenal, Bu, minat yang saya miliki gitu, Bu. Bakat yang saya miliki maksudnya, Bu. Oke, bagus sekali ya kepada Raudatul Jannah. Terima kasih kepada Raudatul Jannah. Apakah dari adik-adik yang lain ada yang ingin menanggapi lagi? Oke, next PPT. Ya, baik. Siapa? Saya, Bu, Putri Adila. Baik, silahkan Putri Adila. Menurut saya, Bu, cara mengenali bakat itu dengan cara yang pertama, kita harus mengenal diri kita sendiri dan melihat potensi apa yang kita miliki di dalam diri kita. Sedangkan cara mengenali minat itu salah satunya, Bu, bisa dengan cara mengikuti ekstrakurikuler, Bu, yang ada di sekolah. Oke, baik. Terima kasih kepada Putri Adila. Coba next PPT-nya. Nah, apa yang dikatakan oleh Raudatul Jannah dan Putri Adila sudah bagus. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang cara mengenal bakat dan minat. Nah, yang pertama itu kita dapat melihat potensi yang kita miliki di dalam diri kita, bagaimana potensi yang ada dalam diri kita. Yang kedua, kita dapat mengenali diri kita lebih dalam sehingga kita tahu apa bakat ataupun minat yang ada dalam diri kita. Selanjutnya, kita juga dapat mengikuti tes bakat untuk mengetahui bakat kita di mana. Yang kedua, yang selanjutnya ada memadukan antara potensi dan tes bakat. Nah, sedangkan cara mengenal minat itu sendiri, yang pertama itu kita harus dapat memperhatikan kebiasaan dan perilaku kita sehari-harinya bagaimana. Yang kedua, kita dapat mengikuti atau melihat bakat ataupun minat kita itu melalui ekstrakurikuler. Dan yang ketiga, kita juga dapat mengamati hobi-hobi kita, bagaimana minat-minat kita terhadap hobi kita tersebut. Selanjutnya juga kita dapat mengikuti tes minat untuk melihat di mana minat kita. Oke, next. Nah, selanjutnya apa aja sih manfaat mengenal bakat dan minat? Apakah ada yang ingin menanggapi? Baik, jika tidak ada yang menanggapi, next PPT-nya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang manfaat mengenal bakat dan minat. Nah, jadi di sini manfaat mengenal bakat itu yang pertama itu adanya dukungan dari lingkungan. Yang kedua, kita dapat melatih atau mengolah bakat kita sendiri. Yang ketiga, kita dapat memahami hambatan dan mencari solusi terhadap bakat yang kita hadapi tersebut. Dan yang terakhir, adanya keberanian untuk berkembang. Nah, sedangkan manfaat untuk mengenal minat, yang pertama itu kita lebih terarah dalam mengenal minat kita nantinya untuk kedepannya, khususnya itu untuk karir kita ke depan. Yang kedua, dapat merencanakan masa depan kita. Yang ketiga itu memiliki potensi untuk sukses dan lebih maksimal dalam mengenal bakat dan minat kita. Oke, next. Nah, selanjutnya, faktor apa saja sih yang mendukung pengembangan bakat dan minat? Nah, dari faktor-faktor ini, apakah dari adik-adik sekalian ada yang tahu faktor apa yang mempengaruhi pengembangan bakat dan minat? Ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Faktor bawaan, Bu. Iya, benar, faktor bawaan. Ada yang lain? Faktor kepribadian, Bu.
Iya, faktor kepribadian. Next PPT-nya. Di sini Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai faktor pendukung pengembangan bakat dan minat. Nah, apa yang dikatakan dari adik-adik sekalian sudah benar, ada faktor bawaan dan faktor lingkungan. Nah, itu dipengaruhi oleh ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan mengenai faktor internal. Nah, dari faktor internal itu ada dua faktor lagi yang mempengaruhinya, yaitu ada faktor bawaan dan faktor kepribadian. Yang pertama ada faktor bawaan. Nah, jadi faktor bawaan ini adalah faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, sedangkan faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Nah, sedangkan pada faktor eksternal itu sendiri ada dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga dan yang kedua ada lingkungan sekolah. Yang pertama lingkungan keluarga. Nah, jadi lingkungan keluarga ini merupakan salah satu tempat latihan atau belajar untuk memperoleh pengalaman karena keluarga ini merupakan lingkungan pertama bagi anak. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Nah, jadi lingkungan ini sangat berpengaruh bagi minat dan bakat anak-anak karena di lingkungan ini minat dan bakat anak-anak itu dapat dikembangkan secara intensif dan maksimal. Nah, next PPT. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita dapat mengembangkan bakat dan minat? Apakah dari adik-adik sekalian ada yang mengetahui atau mau menanggapi? Mauri, Bu. Baik, silakan kepada Mauri. Menurut Mauri, cara mengembangkan bakat dan minat itu kita harus perlu latihan agar bakat dan minat itu dapat terasah, Bu. Terima kasih. Oke, bagus sekali kepada Mauri. Terima kasih kepada Mauri. Next PPT. Nah, jadi Next PPT. Nah, seperti yang dikatakan oleh Mauri tadi, cara mengembangkan bakat dan minat itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada perlu adanya keberanian, perlu didukung oleh latihan, dan perlu didukung oleh lingkungan. Yang pertama itu perlu keberanian. Nah, jadi keberanian di sinilah yang membuat kita untuk mampu menghadapi tantangan dan hambatan, baik yang bersifat psikis maupun kendala dalam sosial. Yang kedua itu perlu didukung oleh adanya latihan. Nah, jadi dengan adanya latihan di sini merupakan kunci dalam keberhasilan kita untuk dapat mengembangkan bakat dan minat kita ke depannya. Sedangkan yang ketiga itu ada perlu didukung oleh lingkungan. Nah, lingkungan di sini termasuk manusia, contohnya itu seperti orang tua, teman, keluarga. Nah, perlunya juga dengan biaya, fasilitas, dan kondisi sosial lainnya. Sehingga di sini dengan ada bantuan dari teman-teman ataupun keluarga dan orang tua, kita dapat mengembangkan bakat dan minat kita. Oke, next. Nah, penjelasan dan pemaparan materi Ibu tadi adik-adik dapat memahami? Dapat Ibu. Oke, berarti sudah paham semua ya. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, di sini kita akan memasuki pada kegiatan kita selanjutnya, yaitu game simulasi. Oke, baik. Di sini Ibu sudah menyediakan media kantung karir Doraemon. Di sini Ibu akan memberikan instruksi kepada adik-adik sekalian untuk menyiapkan 2 kertas, yaitu 1 kertas untuk minat dan 1 kertas untuk bakat. Nah, di situ kalian harus menulis bakat yang kalian miliki dan minat yang kalian miliki. Nah, setelah itu nantinya adik-adik akan menaruh bakat yang kalian miliki itu masuk ke dalam jenis bakat apa, dan minat yang kalian miliki itu masuk ke dalam jenis minat apa. Apakah dimengerti semuanya? Mengerti, Bu. Oke, baik. Dipersilahkan menyiapkan bakat dan minat yang kalian miliki ya. Apakah sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, jadi siapa yang mau maju duluan? Saya, Bu. Baik, Raudatul Jannah mau memasukkan bakat yang Raudatul miliki ke dalam jenis bakat apa nih? Bakat verbal, Bu. Sedangkan minat?
masuk ke dalam minat apa? Kalau minat kayaknya masuk ke musikal, Bu. Soal ya musikal. Oke, bisa Rodatul jelaskan alasan Rodatul Jannah menaruh bakat Rodatul Jannah ke dalam jenis bakat verbal? Karena kan Bu, Oja kan bakatnya tuh aja suka kayak jadi MC Bu, terus kayak jadi moderator, terus kayak lebih ke ngomong-ngomong gitu Bu, verbal. Jadi kan lebih ke berkenaan dengan bakat verbal Bu, lebih banyak bicaranya gitu. Terus kalau jenis minat, Oja milihnya musikal karena Oja kan suka lebih ke suka juga sih, suka Bu ke yang kayak seni-seni gitu, tapi bukan nari Bu, misalnya kayak musik, paduan suara gitu-gitu Bu. Oke, Terima bagus kasih. sekali ya. Iya, terima kasih kepada Rodatul Jannah. Boleh Ibu tahu nggak cita-cita Rodatul Jannah apa? Cita-cita saya Bu, saya kalau tanya cita-cita gimana ya Bu? Saya yang pertama cita-citanya pengen jadi orang sukses. Tapi kalau misalnya ditanya entar mau kerjanya di bagian apa, saya lebih suka ke yang kantoran gitu Bu. Terus tapi selain kantoran, saya juga suka bagian usaha gitu Bu, bisnis. Jadi target saya tuh perencanaan saya tuh kalau bisa sambil kerja tapi juga punya bisnis sampingan gitu. Oke, bagus sekali ya cita-cita dari Rodatul Jannah. Di sini Ibu harapkan karena cita-citanya ke depan nanti ingin menjadi pebisnis juga, di sini Rodatul Jannah harus dapat mengembangkan lagi bakat ataupun minat yang tentang bisnis-bisnis tersebut. Baik, apakah Ya, dari Ibu. adik-adik yang lain ada yang ingin menanggapi lagi atau maju lagi untuk menjelaskan bakat dan minat yang dimiliki? Coba kalau tidak ada, Ibu pilih nih. Siapa? Saya Bu. Saya Bu. Siapa? Baik, kepada Putro Katarina. Ibu persilahkan. Baik Bu, kalau saya bakatnya mungkin saya menaruh bakat saya pada bakat skolastik Bu. Oke, sedangkan minat? Kalau minatnya saya pada minat sosial service Bu. Oke, alasannya kenapa nih menaruh bakatnya kepada bakat skolastik? Alasan saya naruh bakat di skolastik Bu, karena memang saya suka bidang akuntansi. Nah, pengertiannya dari bakat skolastik itu sendiri adalah komunikasi kata-kata dan angka-angka, kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat dan lain-lain. Nah, itu cenderung dengan bakat yang saya suka Ibu. Oke, untuk minat sendiri alasannya kenapa menaruh minat kepada minat social service? Karena memang saya pribadi, saya senang berinteraksi dengan banyak orang dan saya juga senang berbicara di depan banyak orang. Sementara pengertian dari minat social service ini sendiri adalah minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, keinginan menolong, membimbing, dan juga menasihati, dan juga mempunyai banyak ide. Nah, ini cenderung sama dengan minat yang saya senangi, Bu. Oke, terima kasih kepada Putro Katarina. Bagus sekali ya jenis bakat dan minat yang dipilih. Nah, Ibu mau tahu nih, apa cita-cita Putro Katarina ke depannya nanti? Kalau cita-cita saya sendiri, Bu, saya pengen buka peluang bisnis, lebih cenderung jadi entrepreneur, Bu. Karena juga bisa membantu orang banyak, yaitu dengan buka peluang usaha. Jadi kita juga bisa mengurangi pengangguran, Bu. Oke, bagus sekali ya kepada Putro Katarina. Semoga nanti ke depannya juga dapat dikembangkan lagi minat dan bakatnya supaya nanti cita-citanya juga insya Allah tercapai. Nah, bagaimana dari teman-teman yang lain?
Apakah ada yang ingin menjelaskan lagi? Saya, Bu. Baik, silahkan kepada Miftahul Jannah, Ibu persilahkan. Jadi Bu, mungkin untuk jenis bakatnya, saya masukin jenis bakatnya ke bakat bahasa. Sedangkan jenis minatnya itu mungkin ke dalam bakat medikal. Oke, bisa Ibu tahu nggak alasannya kenapa Miftahul Jannah menaruh ke dalam jenis bakat bahasa? Karena Bu, saya pribadi juga suka belajar macam-macam bahasa. Sekarang juga saya lagi interest sama kayak bahasa Inggris, bahasa Jerman. Jadi makanya saya masukkan jenis bakat saya ke bakat bahasa. Sedangkan kalau minatnya kenapa ke minat medikal itu karena saya emang lebih prefer ke bidang kesehatan ya Bu, makanya mungkin saya lebih suka ke medikal. Oke, baik. Kalau boleh tahu, cita-cita Miftahul Jannah ke depan apa? Mungkin Bu, karena saya ada minat ke medikal, saya kepingin jadi menteri kesehatan, Bu. Agak tinggi ya, Bu. Tapi semoga bagus. Ya, amin. Bagus sekali ya cita-citanya. Semoga nanti cita-citanya tercapai. Nah, dari sekarang harus dapat mengenali dan memahami serta mengembangkan bakat dan minat Miftahul Jannah sehingga nanti ke depannya tentang karir ataupun cita-citanya tercapai. Nah, apakah ada yang lain? Oke, mungkin tidak ada lagi yang ingin menanggapi. Ibu ingin salah satu dari adik-adik membuat kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah Ibu berikan hari ini. Apakah ada yang ingin memberikan kesimpulannya? Bagaimana nih, adik-adik? Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Coba kepada, ya baik, kepada Seliha Nurul Putri, Ibu persilakan. Baik Bu, saya ingin menyimpulkan kegiatan dan materi yang telah Ibu paparkan hari ini. Jadi hari ini kita membahas mengenai minat dan bakat, yang mana bakat itu adalah potensi yang kita miliki sejak kita lahir dan minat itu merupakan suatu aktivitas yang kita senangi. Terus tadi juga kita ada mengenal jenis-jenis bakat dan minat kayak bakat verbal, numerikal, skolastik, abstrak, dan sebagainya. Terus juga ada jenis minat mekanikal, outdoor, medikal, praktikal, klerikal, dan sebagainya. Terus juga tadi kita ada membahas mengenai bagaimana cara mengenal cara kita agar dapat mengenal minat dan bakat kita. Contohnya kayak kita harus mengenali diri kita, terus juga melihat potensi yang ada pada diri kita gitu, Bu. Terus juga kita ada membahas mengenai apa saja manfaat mengenal bakat dan minat, yang mana jika kita mengetahui minat dan bakat kita, kita jadi lebih terarah gitu, Bu, untuk menentukan masa depan kita. Terus juga ada faktor-faktor pendukung dalam pengembangan minat dan bakat, ada faktor bawaan, faktor kepribadian, terus juga ada faktor lingkungan kayak dukungan keluarga. Terus cara mengembangkan bakat dan minat yaitu kita harus memiliki keberanian, terus juga kita harus sering-sering latihan dan juga perlu dukungan di lingkungan sekitar kita. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Seliha yang sudah dapat memberikan kesimpulan dari pemaparan materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan worksheet sebelum menutup pembelajaran. Tolong di-share PPT, tolong di-share tentang worksheetnya. Nah, di sini Ibu harapkan kepada adik-adik sekalian untuk dapat mengisi worksheet yang telah Ibu berikan ya sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi ini worksheet tentang mengenal bakat dan minat. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara kalian mengetahui dan memahami bakat dan minat yang kalian miliki? Dan yang kedua, perlukah menumbuhkan bakat dan minat?
Adakah manfaat terhadap karir kalian kelak? Nah, silahkan untuk menjawab worksheet yang telah Ibu berikan. Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk menjawab. Baik, apakah sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Oke, siapa yang mau maju duluan untuk menjawab pertanyaan atau worksheet yang telah Ibu berikan? Saya, Bu. Oke, baik. Silahkan kepada Mas Tura Sajida. Itu saya, Mas Rasajida, ingin menjelaskan worksheet yang Ibu berikan. Yang pertama yaitu bagaimana cara kalian mengetahui dan memahami bakat dan minat yang kalian miliki, yaitu mencoba hal-hal baru, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mencari pengalaman, dan menemukan hal yang kita sukai, Bu. Yang kedua, perlukah menumbuhkan bakat dan minat? Adakah manfaat terhadap karir kalian kelak? Yaitu perlu, karena agar kita belajar atau di kemudian hari kita bisa bekerja di bidang yang kita minati dan sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakat yang kita miliki, sehingga mereka bisa mengembangkan kapabilitas untuk belajar serta bekerja secara optimal dengan penuh antusias. Sekian, Bu. Oke, bagus sekali ya tanggapan atau jawaban dari Mas Tura Sajida. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menjawab lagi? Saya, Bu. Baik, kepada Saliha Nur Putri, Ibu persilahkan. Baik, saya ingin menjawab lembar kerja yang telah saya kerjakan nomor 1, yaitu bagaimana cara kalian mengetahui dan memahami bakat dan minat yang kalian miliki. Nah, jadi menurut saya caranya itu kita yang pertama harus tahu dulu apa yang menarik buat kita. Maksudnya kita tertariknya tuh di bidang apa gitu. Terus juga melihat sesuatu yang rasanya mudah dikerjakan. Maksudnya kalau kita ngelakuin ini kita senang gitu, Bu. Bisa jadi itu minat kita gitu. Terus juga kita melihat dari segi prestasi kita. Misalnya kita ada prestasi di suatu bidang gitu, bisa jadi itu prestasi itu bakat kita gitu, Bu. Terus untuk mengetahui minat dan bakat ini kita bisa menanyakan kepada guru BK juga, Bu. Jadi kita bisa lakukan tes minat bakat kepada guru BK sehingga nantinya kita tahu minat dan bakat kita itu apa gitu. Terus yang kedua, perlukah menumbuhkan bakat dan minat? Adakah manfaat terhadap karir kalian kelak? Nah, menurut saya sangat perlu ya, Bu, karena dengan mengetahui minat dan bakat, kita jadi lebih terarah untuk memilih karir kita. Terus juga dengan mengetahui minat dan bakat, kita juga lebih mengenali diri sendiri, terus kita bisa bekerja atau karir yang kita pilih itu sesuai dengan passion atau bakat yang kita miliki gitu, Bu. Terus kalau kita bekerja sesuai dengan bakat atau minat kita, pasti kita akan senang dengan pekerjaan kita gitu, Bu. Mungkin itu saja, terima kasih. Ibu mute. Oke, terima kasih kepada Saliha Nur Putri. Bagus sekali jawabannya ya. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi lagi? Baik, mungkin karena tidak ada yang menanggapi, karena waktu juga sudah mau habis ya. Mungkin hanya di sini hanya sampai di sini pemaparan materi dari Ibu. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah berpartisipasi aktif. Nah, sebelum Ibu menutup, Ibu akan memberikan kesimpulan sedikit mengenai materi kita. Nah, di sini bakat merupakan kemampuan alamiah yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, sedangkan minat itu sendiri adalah rasa ketertarikan terhadap suatu hal. Nah, di sini bakat dan minat itu adalah
dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa bakat, minat tidak dapat dikembangkan dengan maksimal, dan tanpa minat, bakat juga tidak akan dapat dikembangkan secara maksimal. Nah, di sini kita sebagai penerus bangsa ke depannya, kita harus memiliki atau dapat mengembangkan bakat dan minat kita, sehingga nanti kita ke depannya dapat mencapai karir yang dapat kita miliki. Oke, hanya itu pemaparan atau kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, hanya di sini perjumpaan kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Masih Bu, izin live ya Bu. Ya, makasih juga ya semuanya.